mengenal dunia perpustakaan sejak kapan? Sebetulnya udah dari zaman dulu ya, dari kecil itu memang selalu di apa namanya diberikan buku-buku cerita ya sama orang tua. Jadi tentang buku cerita, dan zaman dulu kan kita tahun 80-an kan buku komik gitu ya. Nah, akhirnya ketika memasuki bangku sekolah itu kan sering kita ke perpustakaan kecil di sekolah. Tapi memang puncaknya itu ketika waktu di perguruan tinggi. Itu saya senang sekali nongkrong di perpustakaan karena perpustakaan itu membuat saya tenang. Ya, gitu. Jadi pada zamannya dulu ketika kita mesti membuat PR, itu biasanya saya pasti duduk di perpus ya, kita sebutannya dulu itu kita perpus, duduk di sana tenang. Dan kebetulan aja saya cocok di lingkungan perpustakaan. Entah kenapa saya suka sekali bau buku, apalagi buku yang lama banget ya, zaman dulu yang kalau kita pindah itu kita mesti pakai pinset. Jadi saya pernah beberapa kali ketemu buku yang udah sangat lama. Terus dan saya tipikal orang yang oke, kita tahu teknologi sekarang itu udah sedemikian canggihnya. Tapi buat saya buku is a basic. Maksudnya bukan basic apa, itu adalah sebuah dasar. Dasar kita untuk ilmu pengetahuan. Magnetnya buku itu ke saya itu tinggi. Nah, cuman memang saya tuh setiap baca buku itu memang agak lama. Karena bawaannya selalu ngantuk tuh kadang-kadang. Jadi kayak sekarang nih, karena sekarang saya lagi ngambil beberapa studi gitu ya. Dan kami diwajibkan untuk membaca buku-buku yang diberikan. Nah, itu saya butuh waktu tuh. Tapi bagi saya perpustakaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Disitulah kita belajar banyak sekali ilmu ya. Dan bertemu dengan banyak orang. Walaupun kita sebetulnya di perpustakaan kenalan memang agak susah. Jadi tuh Mbak Dia menyukai atau merasakan bahwa perpustakaan itu penting, bisa menjadi gaya hidup, itu sebenarnya penyebab awalnya karena faktor dari orang tua yang mengenalkan perpustakaan, atau Mbak Dia melihat bahwa ketika Mbak Dia menemukan perpustakaan itu seperti tempat yang nyaman, lalu bisa mendapatkan pengetahuan di situ, itu menimbulkan rasa suka, rasa percaya dengan perpustakaan. Itu sebenarnya apa Mbak yang menyebabkan itu? Biar jadi bisa belajar buat kawan-kawan gitu, ternyata motif seseorang menyukai perpustakaan karena hal apa gitu? Mungkin karena didasari saya dulu suka banget baca buku dari kecil. Dan saya itu menyenangi buku-buku yang ada gambarnya. Jadi kebetulan saya matanya anak visual nih dibanding tulisan. Dari situlah saya mulai datang ke perpustakaan-perpustakaan. Jadi sebetulnya dasarnya adalah buku dulu nih. Memang kalau orang udah suka baca buku, kan dia kemudian mengoleksi. Dimulai dari memiliki mini library di rumah. Bahkan cuma hanya sekedar satu kotak aja pun kita udah bisa bilang itu perpustakaan sebetulnya. Karena itu adalah foundationnya gitu loh. Terus tiba-tiba ketemu nih sama perpustakaan di kampus. Nah, mulai tuh di situ tuh. Aduh, terus mulai datang ke toko-toko ke pasar loak di mana. Hobinya tuh beli tuh buku-buku zaman dulu. Tuh aku beli sekali beli tuh 10, 20 bawa pulang. Baca gitu. Jadi kamu itu sebenarnya kutu buku ya? Kutu buku sebetulnya. Jadi koleksi itu yang merupakan magnet kamu datang. Magnetnya koleksi itu. Jadi memang seneng gitu kan. Udah gitu zaman dulu kan kita ada kayak Tintin, ada Asterix. Nah, itu aku koleksi semuanya. Terus kemudian novel-novel kayak Lima Sekawan itu kan kita masa kecil aku dulu di zaman dulu kita viral banget gitu loh. Baca Lima Sekawan itu aku baca. Dan aku bisa mengulang baca itu bisa berapa puluh kali lah satu buku itu. Saking sukanya. Saya itu masih memiliki mimpi ya. Apa saya tuh, Mbak? pengen mimpinya ini mungkin sedikit agak keluar dari konteks perpustakaan, tapi saya pengen banget bikin tempat nongkrong yang nuansanya itu sangat kental dengan musik jazz, tapi di situ ada mini library yang ada coffee dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk tempat
melepas apapun itu yang ada di luar. That's menarik ya. Yes. Kalau kita kaitkan ke duniamu, advertising dan segala, what should librarian do in terms of branding? Kalau kita bicara bagaimana kita mengutilize ya elemen branding sebuah perpustakaan saat ini gitu ya. Ini perpustakaan mau ya kayak seperti yang tadi saya katakan di awal, mau dianggap seperti apa oleh masyarakat di Indonesia, itu pertama. Terus kita mau ke arah mana, itu yang kedua. Setelah dua pertanyaan ini kita udah mulai terjawab, maka kita bisa move tuh, kita bisa ke tahap selanjutnya yaitu, oke, kita mau bicara apa nih di sini? Apakah ini nantinya akan sebuah komunitas? Apakah ini nanti akan kita memaksimalkan tools yang sudah ada? Ini kita punya nih perpustakaan terbesar di Asia Tenggara, perpustakaan terbesar di dunia, atau apapun kita sebut. Nah itu kita positioningnya kemana nih? Itu yang ketika dulu saya masih bekerja di industri periklanan, kami selalu sebagai account, sebagai media, dan kebetulan saat itu juga saya pernah bekerja di Departemen Special Project khusus untuk menggarap satu produk ini akan dibikinin nanti iklannya seperti apa, kemudian nanti dia acara on ground activity-nya seperti apa. Enaknya perpustakaan, kita sudah tidak lagi bicara tentang on ground activity karena perpustakaan tersebut sudah menjadi on ground. Oke, Sudah hold berbentuk, on. ya. Jadi maksud dia perpustakaan dan pustakawan itu harus menentukan a unique identity. Yes, the brand identity itself. Brand identity itu dulu sebelum mempromosikan dirinya. Ya, Oke. seperti yang kita lakukan saat ini.